guys. Halo guys. Hello guys. Oke, perkenalkan, namaku Zahra. Aku Amanda. Aku Oktania. Kali ini kami mengunjungi sebuah taman wisata budaya di bagian selatan Pulau Bali, yaitu Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana atau kerap disebut dengan GWK. Nah, ini dia, kami sudah berada di area Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana. Saat kami masuk, kami langsung disambut dengan ukiran-ukiran indah yang berada di setiap tembok. Pemandangannya juga sangat indah dan di situ terdapat kolam yang membuat suasananya semakin terlihat sejuk. Selama kami berjalan-jalan di sini, kami ditemani dengan suara musik gamelan loh. Jangan lupa keraskan volume selama menonton vlog kami. Ayo naik ke atas. Di sana terdapat patung kepala Dewa Wisnu sebagai titik plaza Wisnu yang dikelilingi oleh air sumur dan air mancur yang disebut Parahyangan Sumakagiri. Jadi kalian jangan heran ya kalau suara aliran air itu terdengar jelas di video kami. Patung Garuda berada tak jauh dari patung kepala Dewa Wisnu. Kami harus menuruni tangga untuk sampai ke sana. Di dekat patung Garuda ada area outdoor yang disebut dengan Lotus Pond. Lotus artinya teratai, simbol utama kecantikan, kemakmuran, dan kesuburan. Lotus Pond adalah tempat yang unik dengan pilar batu kapur di sisinya dan patung megah Garuda di latar belakang. Di area outdoor ini sering dipakai untuk acara dengan skala besar baik nasional maupun internasional. Di sini kami juga bisa menonton pertunjukan tari kecak loh. Tenang-tenang, di sini kalian juga bisa ikut menonton beberapa cuplikan tari kecak yang telah kami dokumentasikan di vlog ini. Sambil kalian menonton, akan kami temani dengan beberapa penjelasan tentang tempat ini. Ayo kita simak bersama-sama. Baik, mari kita mengulas sejarah dan perkembangan GWK sebagai tempat wisata budaya di Bali. Proyek GWK dimulai pada awal tahun 1990-an sebagai inisiatif untuk membangun monumen yang besar dan monumental yang menggambarkan epik Hindu Mahabharata tentang perjuangan Dewa Wisnu melawan naga Besuki. Konsep proyek ini diinisiasi oleh seorang seniman Bali yaitu Nyoman Nuarta. Proyek GWK melibatkan desainer arsitektur terkemuka Indonesia yaitu Popo Danes. Desain patung Dewa Wisnu setinggi 121 meter termasuk pedestal dan burung Garuda dengan sayap terbuka yang akan membawanya yang juga setinggi 66 meter. Konstruksi GWK mengalami beberapa tantangan, termasuk masalah keuangan. Namun, dengan dukungan pemerintah daerah dan swasta, proyek tersebut terus berlanjut hingga selesai. Pada tahun 2018, setelah lebih dari 2 dekade pembangunan, patung Dewa Wisnu selesai dan dipersembahkan kepada masyarakat. Hal ini menjadikannya sebagai salah satu patung terbesar di dunia. Selama 2 dekade pembangunan, GWK mulai dikenal sebagai salah satu tempat wisata budaya terpenting di Bali. Taman budaya yang luas di sekitar patung Dewa Wisnu, termasuk teater terbuka dan area untuk pertunjukan seni juga budaya, dibuka untuk umum. Pembangunan lebih lanjut termasuk pembangunan museum seni dan kultural, serta pusat budaya Indonesia yang lebih luas. GWK menjadi simbol penting dalam budaya Hindu Bali, menggambarkan Dewa Wisnu sebagai pemelihara dan pemelindung yang dihormati. Pada saat-saat penting dalam agama Hindu, seperti perayaan Nyepi, GWK sering menjadi tempat upacara dan persembahan. GWK juga sering menjadi pusat seni dan budaya yang sering menjadi tuan rumah berbagai acara seni, pertunjukan, pameran, dan konser. Selain itu, GWK juga menawarkan beragam atraksi dan fasilitas utama sebagai destinasi wisata. Di antaranya yaitu patung Dewa Wisnu, patung burung Garuda, taman budaya, pertunjukan seni dan kebudayaan, pusat seni dan kebudayaan, museum kebudayaan Indonesia, area kuliner, toko souvenir. Juga GWK sering menjadi tuan rumah berbagai acara khusus, dan di sini juga terdapat festival seni yang menarik. Dampak
dampak ekonomi dari Garuda Wisnu Kencana atau biasa disebut dengan GWK adalah 1. GWK menciptakan peluang kerja langsung dan tidak langsung bagi masyarakat Bali. 2. GWK menyumbang pendapatan melalui tiket masuk, penjualan souvenir, makanan, dan layanan lainnya. Pendapatan ini memberikan dorongan ekonomi kepada masyarakat setempat yang terlibat dalam usaha-usaha tersebut. 3. Dukungan bagi usaha kecil dan menengah atau UKM dengan memberikan pasar bagi produk-produk UKM lokal seperti kerajinan tangan, tekstil, dan barang souvenir. 4. Pendapatan yang dihasilkan dari GWK juga memberikan kontribusi melalui pajak dan retribusi kepada pemerintah setempat yang dapat digunakan untuk membiayai layanan publik seperti pendidikan dan infrastruktur. Selain dampak ekonomi, dampak sosial dari GWK adalah 1. GWK memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat lokal dalam berbagai bidang seperti seni, tarian, dan budaya. Ini sangat membantu melestarikan tradisi lokal yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan keterampilan baru. 2. GWK menjadi pusat seni dan budaya dengan pertunjukan seni reguler. Ini memungkinkan masyarakat Bali dan pengunjung untuk mengalami seni dan budaya Bali yang kaya. 3. GWK juga terlibat dalam kegiatan sosial seperti amal dan bantuan masyarakat. Mereka mendukung inisiatif yang membantu masyarakat miskin dan yang membutuhkan di sekitar area GWK. 4. GWK dapat memengaruhi budaya dan identitas lokal dengan mempromosikan budaya Hindu Bali dan tradisinya. Promosi dan pemasaran Garuda Wisnu Kencana atau GWK sebagai tujuan wisata internasional melibatkan berbagai strategi dan pendekatan untuk menarik perhatian wisatawan dari seluruh dunia. Caranya yaitu dengan yang pertama, pemasaran digital melalui situs resmi GWK. Situs web ini harus mencakup informasi tentang atraksi, harga tiket, dan operasional dan fasilitas. Dalam media sosial, aktif kehadiran di berbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube. Kampanye iklan online, gunakan iklan online seperti Google Ads dan iklan media sosial yang ditargetkan untuk mencapai audiens potensi di seluruh dunia. Kolaborasi dengan influencer, rekrut influencer digital atau selebriti lokal atau internasional untuk mempromosikan GWK melalui postingan dan ulasan mereka. 2. Kerjasama dengan agen perjalanan lokal dan internasional untuk memasarkan paket perjalanan yang mencakup kunjungan ke GWK bersama dengan atraksi wisata lainnya di Bali. 3. Ikut pameran pariwisata internasional untuk mempromosikan GWK kepada para profesional perjalanan dan calon wisatawan dari seluruh dunia. 4. Program diskon dan promosi. Tawarkan program diskon atau promosi khusus untuk wisatawan internasional yang berkunjung ke GWK. 5. Promosi budaya dan seni. Selenggarakan acara budaya khusus, pertunjukan seni, dan pameran seni yang menarik perhatian wisatawan internasional. 6. Kerjasama dengan maskapai penerbangan. Bekerja sama dengan maskapai penerbangan untuk mempromosikan GWK dalam program penawaran tiket dan paket berjalan. 6. Kerjasama dengan maskapai penerbangan. Bekerja sama dengan maskapai penerbangan untuk mempromosikan GWK dalam proses penawaran tiket dan paket perjalanan. 7. Penerjemahan dan informasi multibahasa. Sediakan materi promosi, papan informasi, dan panduan dalam berbagai bahasa yang umum digunakan oleh wisatawan internasional. 8. Pengembangan aplikasi mobil. Buat aplikasi mobil yang memudahkan pengunjung internasional untuk merencanakan kunjungan mereka ke GWK, termasuk pembelian tiket dan informasi navigasi. 9. Mendukung kerjasama dengan pemerintah. Kerjasama dengan pemerintah dalam mengikuti kebijakan yang mendukung pariwisata internasional seperti kebijakan visa yang lebih mudah atau intensif pajak. Selanjutnya, pelestarian budaya dan lingkungan merupakan komitmen penting yang harus dijalankan di GWK. Beberapa upaya yang dilakukan di GWK dalam rangka melestarikan budaya dan lingkungan adalah: yang pertama yaitu pemeliharaan budaya dengan melakukan pertunjukan budaya, pameran budaya, dan pendidikan budaya. Yang kedua, pelestarian lingkungan. Konservasi alam yaitu komitmen untuk menjaga keberlanjutan lingkungannya. Manajemen sampah yaitu pengelola GWK mengelola sampah dengan baik, memisahkan sampah organik dan non-organik, serta mendaur ulang sebanyak mungkin. Hemat energi yaitu GWK berusaha untuk mengurangi konsumsi energi dengan mengadopsi teknologi yang lebih efisien dan menggunakan sumber energi yang ramah lingkungan. Pendekatan berkelanjutan yaitu dengan terus mencari cara untuk mengurangi dampak lingkungan mereka, termasuk penggunaan air yang efisien dan upaya konservasi sumber daya alam.
Yang ketiga, keterlibatan masyarakat. GWK bekerja sama dengan masyarakat lokal untuk mengintegrasikan budaya mereka ke dalam pengalaman wisata. GWK mengadakan program-program pendidikan dan kesadaran lingkungan yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan. Garuda Wisnu Kencana dihadapi oleh beberapa tantangan dan masalah yang dapat mempengaruhi ekonomi budaya dan lingkungan di sekitarnya. Beberapa tantangan utamanya yaitu: yang pertama, overtourism menyebabkan kerumunan besar di lokasi. Yang kedua, pembangunan berdampak negatif pada lingkungan. Yang ketiga, menciptakan masalah lalu lintas. Nah, itu dia beberapa informasi tentang GWK yang sudah kami sampaikan. Semoga informasi-informasi yang telah kami sampaikan dapat membantu kalian dan bermanfaat untuk kalian semua. Oh ya, satu lagi, kalian lihat nggak sih ada sesuatu jatuh dari langit ini? Seperti bintang jatuh atau meteor? Tidak tahulah. Terima kasih sudah menonton.